Sepanjang suara azan, ruangan itu tetap berlangsung. Hal yang aneh terjadi ketika azan selesai. Suara ruangan tersebut sedikit demi sedikit menghilang dan lenyap. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Treat misteri kali ini mendapat sebuah cerita yang cukup menegangkan. Cerita ini berasal dari rekan kita dengan username @thismein. Kalian bisa cek tentang cerita lengkap di link deskripsi di bawah ini. Kisah ini berawal dari Vira yang mulai pindah ke Bandung. Awalnya dia menetap di Jakarta, tapi karena satu dan lain hal mengharuskan dia bersama keluarga pindah ke Bandung. Sebenarnya gue nggak mau cerita tentang kisah gue ini, takut yang denger ataupun yang baca nanti terpengaruh. Tapi gue ingin kalian merasakan apa yang gue rasakan selama ini. Gue sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa. Tapi gue sadari bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue menerima semua apa adanya. Meski sekarang hidup gue gak begitu membaik, tapi juga gak seburuk di awal tadi. Masih ingat dengan nama Vira di awal tadi? Ya, sang penulis ingin disebutkan namanya Vira. Cerita ini berawal dari Vira yang harus pindah ke Bandung ketika dia masih SMA pada tahun 1995. Vira pindah ke Bandung karena ayah dan ibunya yang harus pindah dan menetap di Bandung, tepatnya di belakang pasar Cicadas. Vira pindah ketika dia menginjak di kelas 11 sekolah menengah atas. Sebab Vira anak yang lumayan unggul di mata pelajaran, sehingga dia tidak kesulitan untuk masuk di salah satu SMA negeri yang favorit di kota Bandung. Ketika penulis menyampaikan ceritanya, di sini dia hanya mengilustrasikan bahwa gedung sekolahnya adalah gedung bangunan Belanda. Ya, mungkin Anda terbayang-bayang bagaimana sekolah dengan konstruksi gedung Belanda pada zaman itu. Vira anak yang mudah bergaul, sehingga ketika dia masuk di sekolah barunya, dia tidak kesulitan untuk berbaur dengan teman yang lainnya. Kebanyakan teman Vira ini adalah cowok. Vira di sekolahnya memiliki teman sebangku bernama Dudu. Tetapi sejak pertama kali dia masuk, ada satu orang yang menarik perhatiannya. Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia kaya, tapi dia yang suka berbicara sendiri tanpa ada lawan bicara. Raden. Dialah yang menarik perhatian Vira. Vira menyebutkan bahwa Raden ini sedikit creepy. Bukan karena nakal, tapi dia bisa melihat hal yang begituan. Suatu hari, ya hari Kamis, gak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Sama, gue juga. Masalah di hidup gue cuma satu, teori. Benci banget. Gue lebih suka praktek. Di kelas, sisa gue sama dia. Tapi gue berhasil selesai duluan. Gue segera membereskan tas. Gak tahu angin apa, gue samperin dia. Dan itu adalah hal yang salah dilakukan oleh Vira. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidup Vira
dimulai. Masih lama? Tanya Vira kepada Raden yang sedang mencatat. Raden cuma melihat, acuh tak acuh, karena belum begitu kenal dengan Vira. Maklum, Vira adalah anak pindahan dari Jakarta. Gue Vira, anak baru di sekolah ini, sambil menyodorkan tangannya. Raden hanya membalas dengan jabatan hangat. Raden. Gue liatin lu suka ngobrol sendiri. Gue ceritain sama anak-anak, katanya lu bisa ngeliat hal-hal yang gaib gitu ya. Gak takut lu, Den? Ya mungkin pertanyaan yang cukup membuat Vira menjadi salah di posisi saat itu ya. Kenapa lu tanya itu? Lu mau tahu? Vira pun mengangguk. Iya, gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Tapi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri. Jelas kan? Raden berbicara lantang seperti itu sambil berdiri dan mengemasi barang-barang perlengkapan sekolahnya. Lu beneran mau tahu? Kalau lu mau tahu, ikut gue. Ayo naik. Raden mengajak Vira naik ke motornya. Di situ Vira semakin penasaran. Ya karena penasarannya itu, Vira gak ada takut-takutnya. Sampai dia naik ke motor Raden, Vira pun bertanya, gue mau dibawa kemana, Den? Ke rumah gue. Jawab Raden begitu singkat. Gue dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden kala memasuki rumahnya. Tahu siapa yang muncul setelah salam itu terucap? Ya, ibunya Raden. Dengan wajah yang pucat, dia berlari dari teras keluar menemui mereka berdua yang baru pulang. Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan di kamarmu. Ibu tidak bisa apa-apa. Ibu hanya bisa duduk di ruang tamu saja, sehingga kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah, ujar ibu Raden ketika ia bertemu dengan anaknya. Mendengar itu, Raden hanya bisa menghela nafas. Setelah mencium tangan ibunya, Raden mengenalkan teman yang berada di sampingnya itu. Ya, dia mengenalkan Vira kepada ibunya. Vir, duduk dulu, gue ambilin air. Lu pasti haus kan? Vira pun menggeleng. Gak usah repot-repot, Den. Ngobrolnya di teras saja ya, Vir. Vira pun mengiyakan. Tapi Raden mengucapkan satu kalimat yang cukup membuat heran. Pastikan jangan kemana-mana ya. Apapun yang terjadi, tetap di teras ini. Rumah Raden sebenarnya cukup asri, dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan kediamannya, hijau dan rindang. Hari menjelang petang. By the way, terasa lama sekali Raden hanya mengambil air. Vira mulai menebar pandangan ke sekitar rumah Raden. Hal yang baru disadari adalah sisi kanan dan sisi kiri rumah Raden tidak ada yang berpenghuni. Kosong dan lapuk. Itulah yang terlihat ketika Vira melihat sisi kanan dan sisi kiri rumah di sekitaran rumah Raden. Ya, walaupun kusam, tetapi rumah-rumah itu masih kuat dan masih kokoh berdiri. Tak terasa, suara-suara mik mulai dipersiapkan. Ya, azan asar sebentar lagi dikumandangkan. Mendadak terdengar suara raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak namun menggelegar.
persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti itu bukanlah suara Raden, tetapi lebih ke suara perempuan, ibunya. Tanya Vira dalam hati. Astaga, kenapa ibu Raden? Ketika mendengar itu, Vira pun hanya bisa mematung dan terdiam, bergetar, karena sebelumnya Vira belum pernah merasakan situasi seperti ini. Vira semakin penasaran, tetapi Vira harus bisa menahan rasa itu daripada terjadi sesuatu terhadap diri Vira. Sepanjang suara azan, perlawanan itu tetap berlangsung. Hal yang aneh terjadi ketika azan selesai. Suara rawanan tersebut sedikit demi sedikit menghilang dan lenyap. Rumah itu mendadak hening. Sekitarnya pun hening, dicampur oleh suasana Bandung waktu itu yang cukup dingin. Meski matahari masih ada, Vira merasakan kegelapan mulai menyergap. Vira tetap berawas diri, melihat ke kanan dan ke kiri. Sekiranya ada hal-hal yang aneh, Vira pun tak ragu untuk langsung pergi dari rumah itu. Sejam berlalu, sore makin kelihatan, namun tanda-tanda Raden muncul pun belum ada. Vira makin tidak tenang. Kemana ini anak? Waktu diperkirakan saat itu pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Perkiraan aja, karena zaman dulu belum ada HP yang secanggih kayak sekarang. Sore di jalan itu lebih sepi lagi. Sumpah, ini jalan gak ada kehidupan sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya Vira merinding karena merasakan hal dan situasi seperti itu. Namun sekarang ini Vira merasakan ketakutan yang sangat dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Vira mencoba mengetuk pintu kamar. Raden. Pintu Vira ketuk untuk memanggil nama Raden, tetapi tidak ada sautan dari dalam. Akhirnya Vira memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Raden, gue mau pulang. Terserah, lu mau marah apa enggak sama gue. Yang jelas ini udah sore. Nyokap gue pasti nyariin gue. Masih tidak ada sahutan dari dalam. Bodoh amat Den, gue pulang dulu ya. Tanpa berlama-lama, Vira memutuskan untuk pergi dari rumah Raden. Dari sini, hal yang sebelumnya belum pernah dia lihat, kini ia melihatnya dengan jelas dengan kedua matanya. Vira membuka pagar rumah Raden. Pelan-pelan dia menutupnya kembali. Ketika dia ingin pergi, berjalan dari pagar tersebut, Vira mengingat-ingat jalur yang ia lalui tadi untuk menuju rumah Raden. Dari pintu pagar, dia beranjak ke kanan. Dengan secepatnya, dia berusaha untuk pergi. Tapi tak disangka, ketika dia menoleh kembali ke rumah Raden, terdapat tangan yang melambai-lambai dari pintu rumah Raden. Tidak seperti tangan pada normalnya. Tangan ini berwarna abu-abu pucat. Tak tahu tangan siapakah yang melambai kepada Vira pada saat itu. Seketika itu, bulu kuduk Vira merinding. Cepat-cepat dia lari. Udah jauh Vira lari. Akhirnya Vira menemukan keramaian. Nah, untung sekali ada pangkalan ojek dekat situ. Vira langsung menemui tukang ojek yang terdekat. Bang, ke Cicadas.
kata Vira dengan nafas yang engap. "Atuh jauh Neng." Kenapa? Kok kayak orang ketakutan Neng? Vira pun tidak menjawab. Dia melontarkan pertanyaan lagi ke abangnya. "Berapa ke Cicadas Bang?" Abangnya pun menyebutkan 20.000. Di zaman 90-an uang segitu kayak 200.000 sih. Mahal banget. Tanpa pakai nawar, Vira pun mengiyakan dan langsung bergegas naik ke jok belakang abang ojek tadi. "Buruan Bang, buruan," kata Vira. Abangnya pun langsung ngebut. Sampai di rumah, ya sesuai dengan perkiraan Vira tadi. Ada ibu Vira yang udah gak enak banget mukanya. "Dari mana saja kamu, Vir?" Vira pun tidak menjawab pertanyaan dari ibunya tadi. Yang hanya Vira ingin lakukan hanyalah mandi dan langsung tidur. Vira malas banget mengingat peristiwa pada saat itu. Keesokan harinya, masih di hari sekolah, Vira ingin menuju ke kelasnya. Namun, kala melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong, Vira merasa aneh. Vira berhenti dan memandang dari kejauhan. Ada sosok aneh di ujung lorong. Meski matahari bersinar cerah, tapi tetap saja sosok itu samar. Yang bisa Vira ingat, dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang, bagian rambutnya tersanggul tinggi, dan ini yang mungkin bikin ngeri, kepalanya jatuh ke arah kiri dan tangannya ke arah depan. Badannya pun membungkuk. Wajahnya seperti siluet. Tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke Vira. Jujur, Vira saat itu merinding. Tetapi dia penasaran. Vira pun mendekatinya perlahan. Ya mau gimana lagi? Lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelas Vira. Dekat, semakin dekat. Beberapa langkah lagi Vira bisa melihatnya. Dan "Kamu ngapain? Udah telat, jalan pelan-pelan, takut dihukum. Sana masuk kelas." Yang tentunya mengejutkan Vira. Auto pandangan Vira langsung beralih ke dia. Setelah itu Vira menghadap ke arah lorong dan ya, sosok yang Vira lihat tadi menghilang. Sudah tidak ada. Vira memandang wajah Pak Agus. Kayaknya ketakutan Vira tadi terbaca oleh Pak Agus. "Muka kamu kok beda sekali? Kalau kamu melihat sesuatu, abaikan saja. Tetap doa minta perlindungan Tuhanmu," kata Pak Agus. Vira mulai mengetuk pintunya perlahan. Pak Hanif yang sedang mengajar tersenyum melihat Vira yang keringetan. Dia mempersilahkan Vira duduk. Anak-anak yang lain pada melihat ke arah Vira. Ada 2 orang teman Vira, Iren dan Hani. Mereka berbisik sambil melihat ke arah Vira dengan tatapan yang cukup aneh. Vira melihat ke arah bangku Raden. Ya, ternyata pagi itu kosong. Kemana ya itu anak? Vira bertanya dalam hati. Berkali-kali Vira pun melihat ke arah bangku Raden. Si Dudung, teman sebangku Vira, sampai terganggu. "Kenapa lu, Vir? Dari tadi gue lihat gelisah. Si Raden kemana ya?" "Gak paham deh. Emang kenapa?" "Cie, naksir. Segala naksir." "Enggak dong. Perasaan gue gak enak aja." "Emang kenapa sih? Ada apaan?" Jawab Dudung yang cukup serius. Tiba-tiba, "Itu ngapain? Dudung sama Vira kok ngobrol? Kalau mau ngobrol, keluar sana. Di sini
Teman-teman yang lain pada mau belajar. Kata Ibu Subrika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang tapi tegas. Ya, memang sering ada guru BP yang keliling kelas untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. Vira dan Dudung hanya bisa diam, menunduk karena merasa bersalah. Perlahan tapi pasti, langkah Ibu Subrika mendekat ke arah mereka. Setelah sampai, tangan Ibu Subrika yang diletakkan di atas meja menarik perhatian Vira. Tapi apa yang Vira lihat? Dia melihat tangan putih pucat seperti abu-abu yang ia lihat ketika tangan itu melambai di rumah Raden. Tanpa pikir panjang, Vira mendongakkan kepalanya ke atas dan hal yang aneh pun terjadi. Vira melihat mata Ibu Subrika yang putih, kulit wajahnya abu-abu, dan pada saat itu Vira hanya bisa memejamkan matanya kembali dan pastinya kembali menunduk. Mulut Vira komat kamit membaca doa yang dihafal. Vira pun tak lupa berdoa dalam hati, siapapun yang merasuki diri Ibu Subrika, tolonglah pergi secepat mungkin. Tak berapa lama terdengar suara Ibu Subrika. Vira, hei, ibu lagi bicara sama kamu. Kenapa malah kamu merem komat kamit? Emang ibu setan? Vira pun mendongakkan lagi kepalanya dan membuka matanya. Tapi untuk kedua kalinya ini, Vira melihat itu benar-benar Ibu Subrika. Maaf Bu, kalian berdua nanti ke ruangan ibu, kata Ibu Subrika yang agak kesal. Ya, dua orang ini yang dimaksud adalah Dudung dan Vira. Kegiatan belajar mengajar pun selesai. Vira yang masih bersama Dudung terlibat percakapan yang cukup singkat, tetapi membawa mereka ke hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dung, lo tahu nggak Raden kemana? Elah, masih aja namanya Raden. Ya mana gue tahu, Vir. Emang nggak ada keterangan? Enggak. Dung, kita ke rumah Raden yuk. Hah? Lu tahu rumah Raden? Ya tahu. Ya, muka Dudung terlihat bingung. Untung Dudung bawa motor. Vira juga pesan sama Dudung agar nganterin Vira sampai rumah kalau urusan ke Raden udah selesai. Ya Dudung pun sepakat. Selama perjalanan mereka berdua ngobrol di atas motor. Gue selama sekolah di sini, selama kenal sama Raden juga, belum pernah ke rumahnya. Lu malah udah duluan. Buset. Ya jujur aja Dung, awalnya gue penasaran, kenapa sih dia suka teriak-teriak sendiri. Gue denger dari Ismi, katanya Raden bisa lihat setan. Ya gue tanyalah, hah? Lu ngapain nanya begituan? Buset dah, pamali kalau kata orang Sunda. Itu hal yang gak bisa dibicarakan kecuali sama yang ngerti gituan juga. Ya lah, namanya penasaran. Vira hanya bisa diam pada saat itu. Belok kanan Dung. Lah, ini kan jalan. Kok nggak ngasih tahu dari awal? Lah, emang kenapa Dung? Lah, lu malah belum tahu. Vira pun menggeleng. Kenapa emang Dung? Ini jalan paling angker. Warga di sini pada tahun 80-an pun pergi dari sini, Vir. Karena di wilayah ini ada kuntilanak abu-abu. Hah? Serius? Gue gak mau nyeritain, males. Lagian ada beberapa part yang gue lupa. Apaan sih? Makin bikin penasaran lu. Elah. Lu beneran mau tahu? Vira pun mengangguk.
Tak lama Dudung memutar arah menjauh dari jalan, mencari warung kopi terdekat. Lalu mereka berdua duduk dan memesan kopi. Tapi Vira di situ hanya pesan es jeruk. Dudung terlibat percakapan yang singkat dengan Mak pemilik warung. Ya, sambil menyalakan sebatang rokok yang dia punya. Dia tanya kepada pemilik warung, ya intinya nanya jalan, apakah masih angker? Ya. Sembari Dudung terlibat percakapan tadi, sang pemilik warung pun melihat ke arah Vira. Ya mungkin karena Vira belum mengetahui, Dudung pun menerjemahkan apa yang dikatakan oleh pemilik warung tadi, dan cukup membuat merinding. Katanya udah gak ada lagi orang-orang di sana. Lu lihat setan kali. Setahu dia, dalam hal ini pemilik warung, perumahan udah lama kosong, dijual pemiliknya. Tapi ya belum pada laku. Tapi nggak tahu juga sih sekarang kalau ada yang nempati. Terakhir saat dia jalan-jalan ke arah sana, udah kosong banget, murah-murah rumahnya. Tapi ya itu, banyak hantunya, kuntilanak abu-abu. Ya itu tadi yang dapat diterjemahkan oleh Dudung. Vira menatap pemilik warung dengan wajah yang bingung, karena nggak mungkin dia melewati jalan itu ya sama Raden. Nggak mungkin kalau perumahan itu kosong sepenuhnya. Percakapan dengan pemilik warung pun tetap berlanjut. Tetapi di sini sang pemilik warung, Dudung rasa dia nggak mau cerita sepenuhnya. Ya Vira semakin penasaran. Emang kenapa sih? Makin penasaran aja gue. Vir, yang namanya cerita kan kudu detail. Nah, detail daripada sini nggak bisa dikasih tahu. Konon kalau sampai lu denger dia seperti apa wujudnya, terus lu ngebayangin dia akan mendiami rumah lu. Hah? Serius? Lah, emang gitu Fir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang lu nggak tahu? Ya enggak dong, kan gue pindahan dong. Ya elah. Aduh, iya, gue lupa Fir. Emang seserem apa sih? Tanya Vira kepada Dudung. Ya maklum, Vira masih penasaran banget. Elah Vira, kan udah gue bilang jangan diceritain detailnya. Gimana sih? Lu gak mau kan di rumah lu ada makhluk itu dan ganggu kehidupan lu? Ya udah, lanjut gak nih? Tanya Vira. Gue saranin sih enggak. Tapi kan lu tadi udah janji mau nemenin gue. Ya kan itu cuma saran. Kalau lu mau lanjut, ayo dah, gue temenin sampai kelar. Dudung segera menghabiskan kopinya. Mumpung hari masih sore, kami pun segera menuju ke jalan. Ketika sampai ke arah jalan, meski belum arah ke rumah Raden, Dudung menambahkan, sebenarnya jalan ini dulunya rame, jalanan yang normal, jalan tembus. Ya fungsinya untuk menghindari kemacetan di beberapa titik di kota Bandung. Namun seiring dengan perluasan area jalan di kota Kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul urban legend itu. Meski urban legend, namun ada beberapa kesaksian yang menuturkan hal-hal tersebut benar-benar terjadi, benar-benar ada dia. Dia tinggal di rumah yang sama dengan manusia. Ketika dia ingin makan, harus dituruti. Jika tidak dituruti keinginannya, maka nyawa salah satu dari keluarga tersebut akan terancam. Namun
Dia tidak melenyapkan seluruh orang dalam keluarga tersebut. Disisakan hanya satu orang yang nantinya akan dijadikan kaki tangannya, agar dia bisa berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang yang disisakan nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain detail wujudnya seperti apa, lalu pindahlah dia ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi. Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengarkan detail wujudnya tadi. Gimana? Gue gak paham, tanya Vira. Nih, misalnya gue ceritain sama lu secara detail ya Vir, dia pindah ke rumah lu, dia cuma bisa dilihat sama lu. Kalau lu cerita sama nyokap lu, ya cuma nyokap lu yang bisa lihat gitu. Hah, serius? Semudah itu? Bener, gue pernah diceritain sih, tapi saat itu keadaan gue agak-agak ngantuk. Untung aja gue gak inget wujudnya kayak gimana. Terang si Dudung. Vira hanya bisa bengong. Ini bener-bener hal ganjil yang pernah Vira temukan. Tapi serius, pada saat itu Vira makin penasaran, hingga akhirnya mendadak Dudung putar balik. Sampai Vira pun hampir terjatuh. Kenapa lu, Dung? Pelan-pelan apa? Kayak ngelihat setan aja lu. Dudung pun tidak menjawab. Dia larikan motornya cepat kilat meninggalkan area jalan. Hingga dirasa sudah aman, Dudung berhenti. Nafasnya tersengal-sengal. Kenapa boy? Cerita-cerita sama gue. Vir, liatin di tengkuk belakang gue, di balik kerah jaket sekarang. Gertak Dudung. Vira sempat melongok. Vira tarik kerah jaket Dudung. Ada sebuah gulungan rambut kecil, hanya beberapa helai, persis gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, mereka berdua pun merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Duh Vir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini berarti kita udah diikutin, udah diincer. Gak usah nakutin lu Dung. Serius Vira, lu sama gue, kita udah diincer. Ah, bodo amat, gue gak ngapa-ngapain. Vira pun berusaha membela diri. Iya, lu gak ngapa-ngapain, tapi keingintahuan lu tuh gede. Dia gak suka. Lu kenapa sih pengen banget cari tahu? Awalnya Vira yang gak mau cerita sama Dudung, akhirnya dia menceritakan pengalaman terakhir yang dia lihat ketika mengunjungi rumah Raden. Nah kan, dari pas berangkat feeling gue udah gak enak Vir. Lagian elah sensi banget itu. Lah emang bangsa begituan sensi. Udah gini Vir, gue anter lu sampai rumah ya. Buru malam, mending kita cari Slamet aja, kata Dudung. Kali ini Vira pun nurut sama Dudung. Ya walaupun dengan berat hati, dengan rasa ingin tahu Vira yang masih besar. Dia pun bersama Dudung kembali ke rumah. Kalau prediksi gue gak salah Vir, Raden pasti besok datang. Tapi please, lu jangan ikutin rasa penasaran lu. Biasa aja, lu harus janji sama gue. Kalau dia cerita apapun, tutup kuping lu. Gue ngerasa dia pelihara kuntilanak itu deh. Pokoknya jangan sampai lu tahu detail wujudnya. Udah gitu aja. Sepanjang malam, ketika Vira mulai makan, mandi, belajar, dan hendak tidur pun tetap teringat dengan kata-kata terakhir yang dilontarkan Dudung sebelum pulang. Akhirnya Vira pun tertidur pulas, dan ketika matanya terbuka, esok hari pun sudah menyambutnya. Pagi hari itu mamanya melihat Vira dengan tersenyum. Syukurlah anak mama udah bangun. Kamu baik-baik aja kan? Loh, kenapa mah? Mama Vira pun duduk di samping tempat tidurnya, membelai rambut Vira.
lalu mengajak Vira berdoa sebelum memulai hari. Ya, kedua orang tua Vira taat beragama. Vira pun dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, ya kadang Vira tetap lupa beribadah. Kadang lalai, tapi entahlah, tapi tetap aja kalau ada apa-apa, Vira tetap manggil Tuhan, bukan yang lain. Kamu semalam berteriak-teriak, kayak ketakutan, mama, papa, sama adik sampai terbangun. Kamu pun gak bisa dibangunkan loh. Padahal mama udah guncang-guncang tubuh kamu. Papa minumin kamu air putih, bacaan ayat kursi. Baru kamu tenang. Kamu mimpi apa? Vira pun hanya bisa tersenyum sambil berkata, gak apa-apa mah, gak inget juga mimpi apaan. Karena kalau hal di hari sebelumnya diceritakan oleh Vira, ya bakal bikin Vira telat untuk masuk sekolah. Saat ingin berangkat sekolah, Vira mencium tangan mamanya. Tapi entah kenapa Vira gak mau ngelepas tangan mamanya. Mama pun memandang aneh. Kenapa kamu, Vir? Gak apa mah, tunggu sebentar. Mama kembali ke dalam rumah. Dia mengambil air milik papa yang ada di dalam botol dan dibacain. Gak tahu apa ada itu. Bismillah ya nak. Ya udah mah, Vira berangkat ya. Ya, terlihat memang ada wajah keraguan dan kecemasan pada mama Vira. Tetapi ketika tiba di sekolah, Vira bertemu dengan Dudung. Ya, Dudung berada di tengah keramaian teman-teman Vira yang sedang bergerombol. Maklum, pagi hari ketika bel belum berbunyi, memang anak-anak yang lain suka berkumpul di depan kelas. Lu udah ngeliat Raden? Tanya Vira ke Dudung. Belum, Vir. Ya udah, gue ke kelas duluan. Kelas Vira sepi banget, tapi tas anak-anak udah ada di bangkunya masing-masing. Semua udah pada di luar, karena pelajaran pertama memang olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Vira menaruh tas, lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak, Vira mendengar nafas seseorang dari arah belakang. Jantung Vira langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduknya naik. Vira segera membalikkan badan. Ternyata ada Raden. Nah, dalam hati pun Vira bertanya-tanya, dia masuk lewat mana? Tadi itu sepi, sumpah. Vira sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada di dekat bangku guru, Vira menoleh lagi. Ternyata itu Raden. Tapi Raden memandangi wajah Vira seperti ingin menangis. Lah, lu datang dari mana? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Tanya Vira kayak di film-film horor. Ini gue Raden, Vir. Tadi pala gue berat banget, makanya gue tiduran. Gue bangun karena ada orang datang. Gue pikir Pak Asep. Taunya lu. Mendengar keterangan Raden, hati Vira ya bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Vira mendekat ke arah Raden, namun tetap mengambil jarak. Kemana lu kemarin? Tanya Vira pada Raden. Gue sakit, Vir. Nyokap gue juga sakit. Gak ada yang bisa sekolah untuk ngasih tahu guru. Gue sakit karena apa? Serius dalam hati Vira bertanya-tanya. Nah, harusnya Vira pun gak perlu bertanya tentang ini, karena ini adalah sumber petaka untuknya. Karena makhluk itu gak terima apapun yang gue sajikan, kata Raden lirih. Raden membuka bajunya. Lah, lu mau ngapain? Gue teriak nih, ancam Vira. Enggak, gue cuma mau kasih lu sesuatu. Vira kaget karena di dada Raden ada 5 garis panjang seolah habis dicakar. Gila, ini gila.
"Lu kenapa, Den?" Raden terdiam. Ya, Vira makin penasaran tentunya. "Makhluk itu melukai gue dan ibu gue, Vir," ucap Raden pelan. "Makhluk apaan? Macan? Serigala? Atau apa? Yang jelas dong." Sambil menunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan lagi. Gue gak mendengar, tapi sayup-sayup ada AF-nya. Raden kembali menatap Vira. Ya, Vira pun menunggu jawaban dari Raden. Dia minta pindah. Wanita itu terdengar bunyi lonceng sekolah Vira. Ya, bunyi lonceng yang cukup panjang dan memekakan telinga itu membuat Vira bergegas pergi dari posisinya yang saat itu berada di depan Raden. Dengan larinya yang cepat, tetapi pandangannya pun masih tertuju pada Raden. Vira mulai bergegas keluar dari kelasnya. Tetapi pada saat bersamaan, Raden yang berada di dalam kelas terlihat kesal dan memukul meja. Hal ini terjadi karena misinya belum tuntas. Alhamdulillah, gue terselamatkan. Di lapangan sudah ada Dudung dan anak-anak lainnya membuat barisan acak. Gue langsung ambil posisi di sebelah Dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya Dudung gak ngeh sampai ketika dia melihat Raden keluar dari kelas dengan sedikit terhuyung. Dia pun membelalakan mata. Setengah berbisik, Vira menceritakan apa yang barusan dialami di kelas tadi. Bener kata Ludung, dia ceritain ciri-ciri gunting itu. "PA lu, serius?" "Bener, Dung. Gue selamat karena bel bunyi tadi. Gue gak denger ciri-ciri terakhir. Sumpah, jantung gue mau copot." Raden berbaris di tempat paling belakang. Vira dan Dudung sama-sama menoleh melihat ke arahnya. Tatapan Raden yang kosong itu pun melihat ke arah Vira dan Dudung. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi tanpa suara. Vira dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Tak lama pun mereka berdua membuang muka. "Lu lihat gerak bibirnya dia." "Untung gue gak paham." "Gue paham sih, Dung. Maksud lu, Vir?" Dari pertanyaan itu, Vira tidak menjawab. Sampai jam belajar mengajar selesai, Vira pun tetap terdiam. Dudung yang mengajak Vira untuk pulang bersamanya, Vira tolak. Ketika sampai rumah, Vira pun lemas tak berdaya. Terlihat sang ibu yang membukakan pintu pun tersenyum ke arahnya. Tapi hal yang hanya dilakukan Vira adalah mencium tangan mamanya, lalu bergegas ia menuju ke kamarnya. Hari itu terasa lelah sekali untuk Vira. Tapi ketika Vira hendak menuju kamarnya, dari belakang mamanya pun mengikutinya. Vira izin untuk tidur siang karena hari itu yang Vira rasakan hanyalah lelah di sekitar tubuhnya. Tak lama, ibunya pun berjalan ke arah pintu, lalu menutupnya dengan perlahan. Dan di balik pintu itu sudah ada seseorang yang menunggu. Iya, dia yang berpindah dari Raden menuju Vira. Sampai saat ini, Vira masih mencari pengganti dan penerus salah satu urban legend di Kota Kembang tersebut. Jadi, kalian jangan sampai memikirkan detail dari cerita tadi.
cerita ini masih berlanjut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.